Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan belajar tentang matematika bisnis atau bahasa kerennya Applied Mathematics for Business, the Social Science. Oke, sebelumnya apabila ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Yudi Yunardi. Saya mengajar di Skill Academy Pro di Pasar Trenda juga, dan kemudian ada beberapa project yang saya pernah ikut. Tapi kalau mau lihat lebih lengkapnya bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Ini experience saya juga di beberapa bank asing gitu ya, dan kualifikasi saya dengan sertifikasi. Dan kalau mau lihat di channel saya di dosen daring juga ada video-video lain yang berhubungan dengan AI, dengan DIY atau dengan kayak PowerPoint belum ada sih, Excel gitu ya, yang banyak berhubungan sama data analytics, atau mungkin juga yang kayak Power BI atau Orange atau apa gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke kuliahnya matematika bisnis ya. Mungkin kita bingung buat apa gitu kan matematika bisnis. Maksudnya kita tahu matematika ada aritmatik, geometri segala macam, tapi buat apa? Terus apalagi gitu bedanya sama matematika ekonomi, matek gitu kan. Oke, jadi di sini biasanya nih kan kalau di kuliah gitu kan, udah ada yang gampang, buat apa belajar? Ya biar lulus. Ya nggak salah sih, ya kan? Ya orang bisa aja bilang buat apa ujung-ujungnya, tapi kalau misalnya emang cuman buat fun, buat apa, begitu dapat nilai jelek pasti protes, iyalah, ya kan? Tapi intinya emang pasti itu buat lulus, itu yang paling penting gitu kan. Walaupun memang sebaiknya kita dapat ilmu juga gitu dari situ soalnya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa si matematika bisnis ini sebenarnya emang banyak keperluannya di dunia bisnis, gitu. Namanya juga matematika bisnis, tapi maksudnya bukan bisnis kayak corporate gitu, enggak. Even kita yang individual, yang orang biasa, yang mau jualan atau yang even nggak cuma untuk jualan gitu kan, mungkin nggak semua orang, saya nggak mau jualan, ya. Tapi untuk menentukan mau beli barang apa, mau beli apa gitu ya, atau mungkin kita mau jual sesuatu atau anything gitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, lebih jelasnya. Oke. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dan memang normally dijawab oleh si matematika bisnis. Kayak seperti misalnya, kenapa pesaing bisa lebih murah padahal suppliernya sama gitu. Kita misalnya lagi jualan gitu kan di online atau di mana, atau mungkin offline. Kita tahu nih ada pesaing, kok dia bisa harganya lebih murah padahal ngambil barangnya sama loh, misalnya gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang mungkin dia dapat diskon walaupun suppliernya sama, tapi anggaplah ini untuk kepentingan simplicity, semuanya sama, kok bisa gitu. Ada hal lain kan, ada faktor lain yang nanti kita bisa kupas. Oke, berikutnya apa? Bagaimana beriklan yang efisien dan efektif. Loh Pak, iklan kan mahal. Enggak, cuman sekarang di dunia digital iklan tuh nggak mahal. Kita beriklan di Facebook, di Twitter ada nggak ya? Di Instagram atau di mana itu bisa gitu. Jadi, dan itu saya udah buktiin karena saya pelaku gitu. Saya udah ngelakuin, makanya saya tahu pasti gitu kan. Dan budget iklan saya dulu gitu untuk tayang, untuk bisa sampai berefek ke penjualan itu cuma 50.000 sebulan. Nggak nyampe, kemurahan. 50.000 dia seminggu 4 kali tayang gitu ya. Tapi kalau nggak salah jadi sebulan kali 4 kurang lebih 200 ribuan. Dan itu kan nggak seumur hidup dong, nggak usah harus lalu kan. Namanya bisnis itu cuman perlu beratnya di momentum awal kan, kayak mobil atau motor dari berhenti ke jalan itu aja kan yang berat, sesudahnya udah tinggal muter, ya kurang lebih gitu. Tapi kan namanya bisnis emang kayak denyut nadi, tiap beberapa saat kita tetap harus harus eksis gitu kan. Nah tapi kalau hal itu mah gak usah dikasih tahu, even orang biasa pun tahu gitu kan. Kalau emang orang doyan ngeposting gitu di sosial media kan nggak mungkin cuman posting sekali sebulan tapi banyak, enggak kan. Posting hari ini satu, besok satu, orang udah tahu lah kalau itu. Oke, apalagi di mana saya harus buka cabang. Ini yang saya sering bilang gitu ya kan. Kalau buka cabang, orang intinya kalau mau buka cabang pasti biar banyak gitu kan, biar dapat banyak pengunjung. Gimana cara, nanti kita akan bahas. Berikutnya, produk apa yang harus saya jual. Nah ini kalau misalnya nih mungkin saya nggak mau jualan, tapi kan kadang-kadang entah karena satu dan lain hal, mungkin financial atau apa, ya udahlah. Atau nggak, mungkin kita punya barang salah beli, nggak bisa dibalikin, mau dijual. Atau mungkin
Oke, kalau misalnya kita udah tahu, oh ini barang yang salah beli, ya udah mau dijual, harga berapa, ya nggak? Atau kalau misalnya emang kita mau jualan apa nih? Barang sendiri, barang orang lain, ngestok atau apa gitu kan? Kemudian berikutnya tadi ini yang sudah sempat sedikit disinggung kan, harga berapa yang harus diterapkan. Terserah itu barang kita mau ambil dari orang, atau kita mau tadi itu ya barang salah beli gitu kan. Ya kan salah beli bisa macam-macam loh. Benar-benar masih bagus, brand new in box, ya kita bisa kasih harga baru misalnya. Atau misalnya oh nggak jujur atau apa, mau kasih harga second. Oke, mau kasih harga secondnya berapa, orang ini masih mulus, masih kayak baru gitu kan. Mau 90%, 70 atau berapa ya kan. Kemudian, nah ini yang mungkin agak jelimet gitu ya. Berapa banyak stok yang harus saya simpan? Itu ngaruh. Kenapa? Karena bahkan Jepang bikin ilmunya sendiri yang namanya Kaizen gitu kan. Atau mungkin kayak just in time inventory. Jadi benar-benar diminimalisir. Kenapa? Ya stok itu kan barang fisik. Kita nyimpen terlalu banyak mau aman, tapi kan nyimpennya di mana? Gudangnya harus gede. Belum kalau kebakaran, kecurian, ada staff yang ngambil, nyolong segala macam, banyak itu. That's why ya secara singkat aja nih, kenapa Jepang tuh bela-belain sampai sebisa mungkin meminimalisir stok karena biar efisien. Jadi apalagi sekarang udah dunia digital, kita udah exactly tahu kalau misalnya di supply chain itu kita udah tahu. Oke, ini barang kalau mau nyampe ya sekarang kita beli barang online aja kita udah tahu kan. Oh, udah dikonfirmasi. Oh, udah diproses. Oh, sedang dikirim. Lagi menunggu kurir. Oh, lagi nyampe di mana, di di shortingnya, di mananya lah, di hub atau di apa, kelihatan kan semuanya. Itu bisa kita manfaatkan. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, berikutnya. Nih, jadi kan ini pasti banyak gitu kan. Apa hubungannya Pak? Gimana pertanyaan tadi bisa terhubung dengan rumus-rumus kayak gini gitu kan. Justru itu intinya dari si matematika bisnis. Nanti kita lihat. Oke. Sebelumnya untuk belajar matematika bisnis ini kita perlu refreshing dulu karena ini konsep yang akan dipakai selalu gitu ya. Jadi pertama itu masalah variabel, konstanta, koefisien, kemudian berikutnya aturan operasi dasar matematika. Jadi kalau yang gampang nih ya, ini saya nggak terlalu suka ngomong definisi secara kaku gitu, karena kan mendingan kita tahu itu apa sesuai bahasa kita gitu. Karena kalau terlalu mikirin definisi, kalau ternyata kita bahkan nggak bisa mengerjakannya, ya percuma. Mendingan oke, kita tahu ini apa gitu sesuai bahasa kita supaya lebih gampang gitu ngingetnya. Jadi misalnya nih ada persamaan kayak gini nih ya, 3x y sama dengan 3x plus 7. Yang namanya variabel tuh yang mana? Variabel tuh yang huruf nih, yang ini. Ini variabel nih ya. Oke, ini variabel. Konstanta angka. Ini angka. Oke. Koefisien tuh apa? Koefisien tuh angka yang nempel di variabel. Gampang kan? Udah itu aja. Oke, kemudian berikutnya kalau untuk aturan operasi dasar matematika. Nah, ini sebenarnya sih pertama kita belajar mungkin dulu, ini udah lama banget zaman SD nih ya, kayaknya gampang banget gitu, tapi emang ini konsep kepake nih, kumulatif. Jadi kalau A plus B sama dengan B plus A, gampang banget kan ya, cuman kalau misalnya dibolak-balik iya karena dia penjumlahan. Tapi ini kan nggak berlaku kalau misalnya A min B itu tidak sama dengan B min A, ya nggak? Sorry, even karena pengurangan dia mau gimana kalau ini A min B, ya nggak bisa, ini nggak sama kan, karena misalnya ini kasih angka deh, misalnya ini 7, ini 3, itu nggak bakalan sama dengan 3 kurang 7, ya nggak? Yang satu berapa, yang ini 4, yang ini minus 4, dari ini aja udah nggak sama. Tapi kalau ini kok pertukaran ini berlaku untuk plus sama perkalian, A plus B, B plus A sama, A kali B, B kali A sama. Kemudian asosiatif itu coba kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita ngelompokin ini, kalau untuk yang penjumlahan A plus B dikurung, ini diproses duluan, kemudian dijumlah dengan C, itu nilainya akan sama dengan kalau A plus B plus C ini dalam kurung diproses duluan akan sama. Begitu juga dengan yang si perkalian ini.
nilainya sama. Oke, masih gampang kan? Yaitu logic banget, dan lagi ya ini kan kayaknya zaman SD nih ya. Berikutnya apa? Distributif. Nah, ini udah nyampur nih antara kali sama tambah. Jadi kalau misalnya nih A kali dalam kurung B plus C. Jadi B plus C nya diproses dulu, dijumlahin dulu, baru dikali A. Itu akan sama dengan kalau A kali B di sini plus A kali C, kaidah distributif. Oke. Kemudian kalau operasi tanda itu jadi kita menjumlah atau mengali atau membagi, tapi kita lihat sign-nya, plus atau minusnya gitu ya. Kalau plus biasanya nggak ditulis kan, tapi kalau minus ditulis. Operasi penjumlahan misalnya plus A tambah plus B sama dengan plus C. Oke. Minus A tambah minus B sama dengan minus C. Nah, di sini kita pengen lihat kalau ada perubahannya gitu. Ada perubahan karena operasi perkalian nih contohnya nih. Misalnya plus A kali plus B sama dengan plus. Kalau ini lihatnya, ini beda kan? Minus A kali minus B jadinya plus. Minus kali minus plus, ya kan? Oke. Kalau pembagian sama, di sini nggak masalah nih, plus plus nggak masalah. Tapi kalau minus bagi plus itu minus, ya kan? Minus bagi minus plus. Oke, itu juga kayaknya nggak aneh sih. Cuman ini reminder bahwa konsep ini akan dipakai terus di sini di matematika bisnis ini. Oke, berikutnya kita akan lihat ya di video ini 3 bagian besar. Pertama mengenai karakteristik dari fungsi linear, jadi definisi, pengertian, interpretasi, slope dan intercept, kemudian pengertian domain dan range, serta sketsa fungsi linear kayak gimana sih gitu kan. Kedua, membentuk fungsi linear ya. Iyalah, kita akan membentuk nanti fungsi linear kayak apa kita bikin gitu ya. Yang ketiga apa? Perumusan fungsi linear dalam fenomena ekonomi yang tadi kita udah sempat lihat sedikit gitu ya. Saya udah kasih previewnya dulu. Perumusan fungsi linear untuk apa? Menjabarkan fenomena ekonomi dan bisnis ke dalam fungsi linear 1 atau 2 variabel bebas. Apa itu? Nanti kita lihat. Oke. Pertama nih, untuk si karakteristik fungsi linearnya dulu. Jadi, si fungsi linear ini adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Ingat tadi kan, kalau si fungsi itu, ya kita kasih ilustrasi lagi. Yang tadi variabel koefisien sama konstanta gitu kan. Jadi sama dengan misalnya 3x plus 7 gitu kan. Ini adalah konstantanya, ini adalah koefisiennya, ini adalah variabelnya gitu kan. Nah, di sini fungsi itu dia menyatakan ada hubungan nih antara dia dengan dia dengan dia dengan dia. Ada hubungannya. Yang gampang nih, lihat aja ya. Ini kesini hubungannya pasti positif, nih ada plusnya gitu kan. Ini juga hubungannya positif gitu kan. Kalau ini minus hubungannya negatif. Ya, nanti kita akan lihat kok. Tapi intinya ada hubungannya. Apakah itu positif atau negatif? Kalau yang gampang nih, si Y ini pasti ada hubungannya dengan X. X-nya naik, ini Y-nya naik kan? Ya enggak? Gitu kan. Ada hubungannya kan? Jadi ada hubungan ketergantungan. Ada hubungan fungsional gitu. Oke? Itu fungsi. Kemudian si fungsi linear kalau untuk yang satu variabel dulu ya. Satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Ya kan tadi kan contohnya again kita pakai lagi yang Y sama dengan 3x plus 7. Pangkat 1 nggak ditulis kan. Nanti kalau pangkat 2 dia baru ada sini pangkat 2 tambah pangkat 1-nya gitu kan. Tapi kalau yang pangkat 1 udah nih, ini kan sebenarnya pangkat 1 di sini. Jadi ini yang mau dicari variabel apa? Variabel dependennya. Ini variabel independennya. Ini yang dimaksud berpangkat 1 tuh yang ini nih. X-nya. Variabel yang independen, yang bebasnya. Jadi bentuk umum persamaan linear satu variabel tuh kayak gini. Kok beda Pak sama yang ini? Ya, ini yang namanya eksplisit, ini implisit, nanti kita bahas. Tapi intinya kalau yang dikatakan seperti ini, AX plus B sama dengan C, ini syaratnya ya. Jadi si A, si B, dan C itu harus anggota atau elemen ya, elemen dari bilangan real. Bilangan real ya, 1, 2, 3, 4, bla 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 gitu ya, bukan koma. Sebenarnya koma nggak apa-apa sih. Bilangnya bilangan real. Dan A nggak boleh sama dengan 0.
Kenapa? Coba nih misalnya nih di sini ya, A-nya 0 kali X jadi 0 dong. Jadinya persamaan jadi tinggal gini doang, B sama dengan C, ya enggak? Ya kan, jadi bukan fungsi lagi, orang nggak ada variabel apa-apa, ya enggak? Oke, jadi kenapa itu A-nya nggak boleh 0? Berikutnya, kalau yang dua variabel dong, ya kan, fungsi linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel ya, dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Karena kita masih bahas yang pangkat 1. Nanti di yang video berikutnya kita bahas yang pangkat 2 dan pangkat seterusnya gitu ya. Bentuk umum persamaan linear kalau untuk satu variabel atau dua variabel dengan dua variabel itu AX plus BY sama dengan C. Again, sama kayak tadi, A, B, dan C itu merupakan elemen dari si bilangan real gitu ya. Sebentar, ini Discord. Oke. Stop recording bisa nggak ya? Kalau continue ngapain? Ini bisa kesini nggak? Oh, nggak bisa. Continue record lagi. Ini masih. Oke. Sebentar. Ini kita salah tadi ini ya. Ini bukan satu variabel tapi 2. Ya. Lanjut dengan dua variabel. Tadi dengan A, B, dan C itu elemen bilangan real, dan di sini sama kayak tadi nih ya. A nggak boleh sama dengan 0, dan karena dua variabel, B-nya juga nggak boleh 0 dengan alasan yang sama. Kalau ini 0, jadinya tinggal satu variabel. Dua-duanya 0, jadinya nggak ada persamaan, cuma tinggal C doang, ya nggak? Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita membentuk si fungsi linearnya itu gimana. Nah, yang tadi sempat saya bahas, Pak, kok beda AX BY sama dengan C sama Y gitu kan. Nah, kalau yang AX plus BY sama dengan C, ini yang dikatakan dinyatakan secara implisit, kayak tersirat gitu kan. Mana fungsi kan biasanya Y sama dengan bla bla bla, kok ini AX BY? Iya, masih implisit. Bisa nggak dibikin Y sama dengan? Bisa. Itu nanti yang namanya kalau udah Y sama dengan bla 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 itu adalah eksplisit. Emang sama Pak? Kelihatannya beda ini sama ini, ya nggak? Ya nggak? Sama. Gimana caranya? Gini nih. Ini kan awalnya implisit ya, AX plus BY sama dengan C. Ini kita pakai operasi kayak tadi kan, komutatif, ke belakangin dulu nih. Jadi ini A-nya pindah ke kanan. Jadi BY sama dengan C minus, karena pindah dia tandanya berubah kan, minus AX. Oke, udah pindah. Ini dua-duanya dibagi B. Ini dibagi B, hilang kan. Ini dibagi B, jadi B-nya ke bawah kan. Jadilah Y sama dengan C minus AX per B. Duanya ini sama, cuman yang satu dinyatakan secara implisit, yang satu dinyatakan secara eksplisit. Ya, gitu. Kemudian, nah, kita akan lihat di dalam sistem yang namanya ini koordinat Cartesius. Ya, namanya keren sih. Ini biasa aja, kita udah sering nih kan. Kalau dulu zaman SD bilangnya garis bilangan apa ya, kalau nggak salah ya. Jadi, ya di sini ada horizontal yaitu sumbu X sama vertikal sumbu Y. Ini cuman ada istilah baru. Ya mungkin udah pernah ingat juga nih ya. Dulu kalau horizontal itu namanya absis, kalau vertikal atau yang Y itu namanya ordinat. Jadi ini absis, istilahnya namanya ini ordinat. Gitu doang sih. Sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu. Mungkin ada yang iseng banget, absisnya apa? Alah, absis bilang aja langsung X-nya apa gitu kan. Cuman ya kalau mau inget boleh, kalau mau diinget-inget nggak masalah. Oke, kemudian gimana nih caranya? Oke, ini ada contoh nih, ada persamaan nih ya. Y sama dengan 3 plus 2X. Pak, gimana? Ini kan koordinat 1,2, 3,7. Ini gimana ini? Gampang. Kita yang simpel-simpel aja dulu gitu kan. Namanya juga baru mulai. Caranya kayak gini. Nih ya. Jadi X-nya kita urutin aja dulu. Nih kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nih kan, masukin sini X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3. Kalau X-nya 1, 1 kali 2 tambah 3, 5. X-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. X-nya 3,
3 kali 2 6 tambah 3 9. Dapat kan nih pasangan-pasangannya, tinggal taruhlah di sini. Ini kan pertama 03, kedua 15, ketiga 27. Keberapa tadi? Keempat ya berarti, karena mulai dari 0 kan. Keempat 39. Tarik deh garisnya nih kan. Ini korespondennya ya, dari sini ke sini kan. Tinggal ditarik garisnya. Jadi deh, gampang kan? Iya. Terus, apa itu intercept atau perpotongan? Ini juga nggak susah. Mungkin bahasanya kelihatannya mengerikan, apa nih? Kayaknya susah. Enggak lah. Intercept sama kayak tadi, cuman bedanya kita cuman ngelihat 2 titik, namanya juga intercept. Jadi intercept di Y sama intercept di X. Gimana? Gampang. Interceptnya kalau misalnya nih, yang pertama kita lihat kalau X-nya 0 berapa? Tadi udah kan, X-nya 0, Y-nya 3. Terus kebalikannya, kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Ya kan? Kita lihat di sini misalnya nih, Y-nya 0, itu kan 3 plus 2X kan. Nah ini kan tinggal berarti kalau misalnya ini kan kita taruh nih di sini apa? 3-nya kita taruh di sini gitu ya. Saya taruh di mana nih? Berarti 2X sama dengan minus 3, ya enggak? Tinggal ini dibagi 2 jadi X, ini dibagi 2 sama dengan minus 3 per 2. Dapatlah ini kan. Jadi koordinatnya mana? Ini koordinatnya. Pertama 0,3, kedua minus 3 per 2,0. Ini korespondennya, ya kan, titik-titiknya cuma 2 kan, karena yang berpotongan di X dan berpotongan di Y. Dengan 2 titik itu udah bisa gambar garis dong, ya kan, udah jadi garisnya. Inilah dia garisnya kan. Oke, gampang kan, intercept cuman gitu aja. Cari satu titik di mana X-nya 0, titik lainnya yang titik kedua di mana Y-nya 0. Udah deh. Oke, nah sekarang udah mulai lebih menarik. Ya kan garis banyak kan. Ini garis mungkin tadi ada yang kayak gini, misalnya nih ya di sini ya. Kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ya nggak? Kan beda-beda nih kemiringannya kan, slope-nya, gradiennya, beda kan? Nah, cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya biasa sih kan, kalau dulu nih ya, ingat di geometri ya, gimana cara ngukurnya kalau misalnya nih ada sudut, ya kan? Lihat di sininya. Sama, tapi di sini kita nggak ngelihat derajatnya, kita pengen lihat satuannya. Jadi cara ngukurnya gimana? Dari ngukur kemiringan ini dengan cara dilihat selisih, atau ini delta namanya, delta dari Y ini dibagi delta dari X, itu adalah slope-nya, gradiennya gitu kan. Jadi kita nggak ngelihat derajat nih, kalau nggak ngelihat derajatnya kayak di geometri, tapi kita ngelihat satuannya. Jadi selisih dari si Y dibagi selisih dari X untuk titik tertentu ya. Jadi kita ngukur sini ya di sini, kalau kita ngukur yang ini gitu aja, karena sama ini, semua ini gradiennya sama. Oke? Tapi buat apa gitu kan? Ya enggak? Buat apa sih Pak ngukur-ngukur gini? Ada cara, ada contoh yang paling gampang sekali. Karena ini adalah data di pasar yang nyata ya saat ini, saat video ini dibuat. Apa tuh? Apa nih Pak hubungannya? Ini kan garis yang tadi kita buat ya, yang biasa. Ini adalah garisnya si Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini iPhone. Maksudnya gimana Pak? Kok aneh? Nah, jadi gini. Kita lihat di sini. Ini anggaplah yang Y itu adalah harga ya. Jadi kita kasih di sini, ini adalah harga. X-nya ini adalah fiturnya. Oke, ini juga sama. Ini harga. Ini fitur. Jadi kita akan lihat di sini ada perbedaan yang sangat mencolok antara si Samsung sama iPhone. Apa tuh Pak? Coba kita lihat di sini ya. Si Samsung dia agak landai slope-nya, sementara yang iPhone curam kan. Terjemahannya gimana? Terjemahannya gini. Si Samsung kalau kita pengen mendapatkan fitur tambahan, itu kita nambah harga barangnya tuh nggak banyak nih. Kita dapat fitur tambahan segini, nambahnya segini.
ekstrimnya nih kalau si iPhone, kita cuma nambah fitur sedikit aja, nambah harganya gede banget. Nambah harga apa untuk belinya gede banget. Masa sih Pak? Nah, kita lihat contohnya. Ini nyata ini ya, saya ambil langsung dari marketplace ya. Lihat ini penjual yang sama ya, biar gampang gitu kan, harus biar apa apple to apple kan. Ya, kebetulan Apple ini apa biar sama gitu kelihatannya. Yang kiri ini adalah Samsung S23 Ultra yang comparable lah ya, karena Samsung kan banyak yang ada yang Ultra, ada yang Plus, ada yang apa, tapi S23 Ultra dengan ini ya internal storage 256 harga segini. 512 ya, berarti nambah 256 ya. Harga selisihnya berapa nih? Selisihnya 2 juta. iPhone 14 Pro sama-sama dari 256 ke 512 ya, sama selisihnya 256 giga ya. Lihat selisih harganya berapa? Selisih harganya 4 juta. 2 kali lipat. Kenapa? Si produsen tahu dikasih harga lebih tinggi di iPhone tuh orang tetap beli. Karena si produsen itu tahu masalah slope itu tadi. Ya itu kita ngelihat secara matematika bisnis. Saya juga bisa ngebahas ini secara teknis gitu. Cuman kan apa nggak semua orang gitu kan suka atau pengen tahu masalah teknis. Cuman sekilasnya gini. Di iPhone itu kalau orang emang pengen beli yang 512 giga itu emang dia harus. Karena dia butuh. Kalau kita kan enggak kan. Ya yang kasarnya gini, kita beli handphone nih kan, apapun itulah yang gampang ya. Yang memori internal berapa? 256. Kalau 512 berapa? Oh segini Pak. Kemahalan. Ya udah nggak jadi, ya kan? Gampang kan? Kalau iPhone enggak. Karena apa? iPhone itu lebih banyak dipakai orang emang untuk konten kreator gitu. Misalnya ini saya kasih contoh aja. iPhone tuh dipakai misalnya untuk kayak layar viewer tambahan untuk di kamera sinematografi, which is yang nggak bisa pakai Android, cuman bisa pakai Apple. Kalau dia udah memutuskan untuk pengen beli 512, ya udah, memang workflow-nya dia demanding segitu, mau harga berapa dia akan terima. Ya terserah mau dia marah apa enggak, tapi dia akan terima. Kenapa? Dia perlu banget. Dan produsen tahu itu. Makanya si produsennya itu udah belajar matek bisnis ini. Dia udah lihat, emang kalau si Apple itu sangat tidak elastis gitu. Itu bahasa ekonominya ya, saya nggak bahas di sini karena ntar malah jadi bingung. Tapi istilahnya itu adalah dia tidak elastis. Jadi mau dinaikin berapa aja karena orang butuh. Contoh yang paling gampang lagi apa sih? Beras. Orang perlu makan. Ya kalau misalnya nih ada orang yang jahat banget pemerintah gitu ya, beras mau dinaikin 1000 kali lipat. Ya orang lapar mau beli ya kalau ada duit ya. Tapi itu bukti lebih ekstrim lagi karena butuh banget. Nah, di matek bisnis ini kita ngelihat seberapa bisa naikin harga. Kayak gini contohnya kan. Bisa nih naikin karena kebalikannya. Misalnya si iPhone ini disamain sama Samsung sama-sama 2 juta. Rugi banget kan? Rugi banget. Kenapa? Dia bisa naikin, orang tetap beli kok. Kasarnya gitu. Walaupun ada masalah teknis lain, masalah si iPhone itu ini agak teknis gitu ya. Dia kenapa mahal? Karena memang storage-nya dia itu beda sama storage Android. Kalau storage Android 256 ya udah 256 aja. Kalau si iPhone itu dia di stripping, rate 0 gitu. Oke, terlalu teknis ya. Tapi intinya memang ada alasan lain kenapa dia mahal. Tapi sebenarnya nggak harus 2 kali lipat. Oke, lanjut. Nah, ini kita bahas sekilas. Sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga bahwa kalau slope positif itu kan dari bawah ke atas ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Itu positif, gampang kan? Jadi kalau X naik nih ya, X naik, Y-nya naik, ya kan? Positif kan? X-nya naik, Y-nya naik. Dua ini slope-nya sama, sejajar. Yang sejajar ini slope-nya sama nih. Dia sama dia slope-nya sama. Nah, kalau ini slope-nya negatif. Lihat ya. Kalau ini X-nya naik ya ke kanan, tapi Y-nya malah turun, ya kan? Dari sini ke sini turun ya Y-nya. Gitu. Sama ini juga. Ini ke kanan nambah X-nya tapi Y-nya turun. Ini slope-nya negatif. Nah, kemudian kalau yang ini kalau X-nya nambah, Y-nya anteng aja
selamanya ya kan. X-nya mau nambah, tetap aja Y-nya nggak nambah, jadi slope-nya 0. Kalau ini kebalikannya, ini Y-nya nambah terus, X-nya nggak nambah-nambah, karena ingat tadi gradien itu adalah dy per dx. Kalau yang di sini ya kan, Y-nya mau Y-nya nggak berubah di sini kan, manteng aja, X-nya yang berubah di sini kan. Jadi di sini Y-nya 0, X-nya berapapun itu, jadi 0 dibagi angka berapapun hasilnya 0 kan. Kalau yang ini, karena yang 0 itu kan yang si X-nya kan, X-nya nggak berubah nih kan, ya di sini ya X-nya nggak berubah. Jadi di atas itu angka berapapun, kalau bawahnya 0 ya, itu dia menghasilkan angka yang tidak bisa didefinisikan. Karena apa? Ini angka berapapun dibagi 0 hasilnya berapa? 0 Pak. Enggak dong, misalnya ini angkanya 7 di sini. Masa 0 kali 0 sama dengan 7, ya kan? Kalau ini iya, misalnya contohnya nih, 0 di atasnya, di bawahnya 5. Hasilnya berapa? 0. Karena apa? 5 pas di ini dikali 0 dikali 5 hasilnya benar 0. Tapi kalau yang ini kan enggak. Angka berapa yang dikali 0 hasilnya 7? Nggak ada, belum terdefinisikan. Mungkin tahun 3000, tahun 4000 kali ya. Tapi akhirnya ini yang dikatakan slope-nya infinite, atau sebenarnya sih undefined gitu ya, karena nggak bisa terdefinisikan oleh angka yang kita punya sekarang. Oke, lanjut. Si slope atau gradient kemiringan ini kan untuk persamaan yang eksplisit, yang A sama dengan bla bla bla, itu gampang ngelihat gradiennya di mana. Gradiennya itu ya ini, si koefisien ini nih, itu gradiennya. Gradien atau dikatakan sebagai, disimbolkan sebagai M, itu adalah si A ini nih, yang ini, ya kan? Ini, oke? Tapi kalau dia persamaannya implisit, gradiennya, kalau misalnya bentuknya gini kan, A plus B, AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu, atau misalnya C-nya di sini juga boleh, tapi intinya kalau bentuknya gerombolannya gini nih, AX plus BY, gradiennya itu adalah min A per B. Oke, min A per B di sini ya. Ini emang udah rumusnya. Sebenarnya kalau mau dibahas panjang bisa, itu kan tadi ini ada hubungannya dengan tadi, kalau namanya gradien itu adalah delta dari Y per delta dari X gitu kan. Lihat ini kan, ini Y kan, ini X kan gitu. Tapi kita nggak bahas panjang lebar ininya, karena apa? Kayaknya di luar skop juga gitu. Apa? Karena kalau mau dilihat ini ketemunya dari mana, soalnya kita cuma akan pakai rumus ini untuk memecahkan masalah. Jadi prinsip dari si matematika bisnis itu, menurut saya ya, bukan ngitungnya, memecahkan masalah bisnisnya gitu. Kalau ngitungnya itu di matematik atau mungkin di matematika ekonomi gitu ya. Ya walaupun matematika ekonomi lebih kepada mikro makro atau apa. Kalau ini benar-benar pure untuk ya bisa dibilang private sector lah ya, untuk bisnis gitu. Jadi oke, di sini kita lihat kalau yang eksplisit M-nya adalah A, kalau yang implisit M-nya adalah min dari A per B. Oke. Kemudian, nah ini juga sebenarnya gampang banget. Ini cuma istilah doang gitu ya. Apa sih domain, apa sih range? Jadi kalau kayak tadi nih, ada serangkaian angka di X dan di Y. Semua yang X itu adalah namanya domain, semua yang Y namanya range. Udah gitu doang. Jadi untuk contoh tadi persamaan yang tadi kita bahas nih ya, yang 3 Y sama dengan 3 plus 2X. Pokoknya semua angka X itu adalah domain, semua angka Y itu adalah range-nya. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas sih perumusan fungsi linearnya yang berhubungan dengan masalah bisnis. Oke? Pertanyaan yang tadi nih, kenapa pesaing bisa lebih murah padahal suppliernya sama? Oke, jadi kita akan jabarkan ke dalam bentuk persamaan supaya lebih mudah dilihat. Jadi bukan berarti, oh Pak, berarti kalau segala jenis masalah bisnis saya cuma dikasih persamaan ini kelar. Ya kagak. Tapi kalau dijabarkan seperti ini, akan lebih mudah dipecahkan. Bukan berarti langsung kelar nih, harga kita langsung murah, enggak, tapi kan kelihatan yang mana yang harus di-adjust, yang mana yang harus di-fine tune gitu kan. Jadi logikanya itu sama aja kayak gini. Kalau kita punya masalah pribadi, misalnya nih, saya pemarah. Kalau saya pemarah kemudian saya menjabarkan itu, saya bilang oke, saya terima
bahwa saya memang pemarah. Nolongnya gampang. Oh iya, kamu harus ini, harus anu, harus ini. Tapi kalau misalnya saya denial, saya nggak pemarah kok, oh tapi ngamuk-ngamuk. Tapi tetap kamu pemarah, enggak, saya nggak pemarah. Itu nggak bakal mau di apa istilahnya, mau dibantuin sama 1000 psikolog, sama 1 juta psikiater, nggak bakal bisa, karena dianya enggak, saya nggak marah. Oh kamu ke psikiater, enggak, ngapain, saya nggak marah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita jabarkan, itu probability kita untuk bisa memecahkan masalah lebih tinggi. Soalnya kalau kita nggak jabarin, kita blank di angan-angan kan, masalahnya apa ya, oh masalahnya kayaknya saya kena dukun nih, makanya kenapa harga saya nggak bisa, apa toko saya nggak laku gitu, malah ngarang gitu kan. Kalau ini kan di sini kita bahas langsung sekarang nih. Jadi kenapa pesaing bisa lebih murah pada suppliernya sama? Kita lihat di sini, ini harga toko kita, ini harga toko pesaing gitu ya, Z-nya. Nah kemudian ini harga supplier sama-sama, asumsi nih ya, kita nggak ngomongin yang satu dapat diskon yang satu enggak, sama-sama nih X-nya kan. Kemudian biaya toko kita dan biaya toko lain di sini kan pengurangnya. Kemudian biaya tetap. Oh mungkin sewa toko kita lebih mahal misalnya. Jadi kita tahu kan, oh iya nih harga gua lebih mahal. Padahal ngambil barang sama harganya. Oh biaya sewa toko gua lebih mahal, atau enggak emang biaya karyawan. Tapi ketahuan kan. Nah tinggal kita yang mau ngambil keputusan. Mau gimana nih? Berarti apa kita cari tempat lebih murah misalnya, atau nego dengan yang punya tempat biar bisa lebih murah, bisa aja. Misalnya kan, oh tadi kita tiap 2 tahun dapatnya misalnya harus bayar 20 juta sebulan, tapi kita misalnya nego, saya 5 tahun deh tapi jangan 20 juta sebulan, misalnya jadi 15, bisa kan? Nggak pindah tempat loh. Ya kalau pindah tempat beda lagi, berarti beda pesaing lagi kan. Tempat sama masih bisa gitu kan. Dan banyak cara gitu, banyak banget ininya kan. Kalau kita misalnya mau membuat supaya kita bisa sama atau lebih murah dari pesaing kan, dari entah dari si fixed cost-nya ini C-nya, atau mungkin dari variable cost-nya. Jadi variable cost-nya apa sih? Banyak, listrik, internet, air, segala macam itu kan. Ya, oh dia lebih murah nih pakai provider misalnya apalah provider X, kita pakai providernya Y, oh lebih mahal, masa sih? Nah jadi ketahuan kan, oh iya coba kita samain. Itu dia maksudnya di sini. Berarti dengan menjabarkan itu, kita jadi bisa ngelihat, mengupas satu-satu gitu elemennya, mana yang bisa dipecahkan, mana yang enggak gitu kan. Ya kalau kayak tadi misalnya yang fixed cost-nya itu kita udah nego nggak bisa, ya udah, berarti emang kita ada disadvantage di situ kan. Oh tempat kita lebih mahal. Nah kita punya keputusan lain, mau tetap di situ atau pindah gitu kan. Kalau mau tetap di situ bisa aja kita, ya udah kita nggak bersaing sama dia deh, dia lebih murah biarin, kita mungkin bisa ngasih fitur tambahan pakai AC atau apa gitu loh. Tapi intinya dengan semua elemen itu dijabarkan, kita bisa mengambil langkah. Itu intinya dari matematika bisnis. Oke? Lanjut. Ini kayaknya kita boleh lah, nggak apa-apa kita bahas semua itu ya, karena kita cuma dibahas sekilas aja kok. Bagaimana beriklan yang efektif misalnya kan. Tujuan dari iklan apa? Ya mau ningkatin penjualan dong. Kalau nggak ngapain gitu kan, cuma eksis doang, orang dagang kan. Ngapain kalau kita cuma buat eksis doang tapi istilahnya iklannya bagus gitu tapi orang nggak beli, rugi kan. Jadi di sini intinya kan, si Z itu hasil akhirnya apa sih? Peningkatan penjualan kan. Nah di sini faktor yang pengaruh apa aja sih? Durasi iklan, frekuensi iklan, sama jenis iklan. Karena apa nih? Durasi iklan, wah lebih lama lebih bagus, nggak juga. Zaman sekarang orang kan attention span-nya rendah, ngeliat iklan kelamaan di skip langsung, ya kan. Tapi kalau kependekan juga nggak guna gitu kan, orang baru meleng dikit udah hilang iklannya ya gak. Nah yang pas ya itu, kalau ini bahkan gampang nih, durasi iklan sebenarnya standarnya ada kalau nggak salah ya 5 detik, kalau berapa tergantung di mediumnya juga loh ya. Kalau di TV sih slotnya kayaknya biasanya 15 detik, 30 detik. Tapi kalau di social media itu kalau nggak salah 5 detik, 10 detik gitu kan durasi. Dan ini juga gampang, datanya ada. Kita mau lihat, kita mau yang iklannya apa. Kalau yang cuma simpel doang ya udah 5 detik cukup. Kalau mau yang high end gitu ya, pakai ada cerita, ada apa ya, mungkin 10 detik. Tapi ya lihat lagi, orang bakal tertarik nggak gitu kan. Mungkin kita tampilin 2-3 kali aja. Karena dulu ada, saya ingat banget ya, zamannya masih di TV, Volvo 960 itu iklannya 1 lagu men, 1 lagu kalau nggak salah 3 menit gitu ya. Dan dia tampil cuma jam 12 malam.
dan dia nggak sering-sering, tapi udah bikin heboh itu, ya kan, gila satu lagu, beneran satu lagu itu, kan dia nggak perlu tampil sering-sering, mungkin cuman seminggu sebulan sekali, orang jadi malah nungguin kan, mana nih ada nggak gitu kan, jadi efeknya positif kan. Durasi, frekuensi ini juga kalau kita yang kayak tadi, kalau kayak Volvo sampai 3 menit, nggak perlu sering-sering, orang bosen malah kan, dan lagi keluar duit juga, udah keluar duit lebih banyak malah bikin bosen, malah negatif kan, jelek. Jadi kalau kita cuma iklannya gampang dimengerti, simple, kita perbanyak nggak apa-apa dengan catatan budget masih ada kan. Itu frekuensi. Jenis iklan juga bedakan dong, kita pelanggannya siapa nih. Kalau anak muda ya kita nggak mungkin dong pakai iklan dengan lagu oldies misalnya gitu loh, atau enggak iklannya yang formatnya jadul atau yang sedih atau apalah gitu kan. Ini semua ini kalau terutama yang jenis pasti kita akan ngelihat siapa yang mau kita tuju. Dan lagi di dunia digital itu beriklan tuh kenapa saya bilang bisa murah, kita udah nggak broadcast, nggak ngebrod, jadi nggak lebar, kita bisa bikin lebih lancip. Jadi kalau kayak ini contohnya karena saya melakukannya sendiri, saya beriklan di Facebook, saya misalnya jualan apa, kopi, saya bisa milih iklan saya cuma tampil di siapa, di orang yang misalnya udah pantas minum kopi, yang gampang gitu kan. Dari segi apa, umur, jadi cuma di umur yang 18 sampai 50 tahun, bisa digituin. Karena kan rugi kalau misalnya saya nggak kasih batasan umur, ya sama Facebook ditampilin ke semua orang, ke anak kecil yang pakai HP gitu, yang SD, dia mau dikasih iklan kopi sebanyak apapun nggak bakal beli karena nggak suka kan, ya nggak. Kita kasih yang di sini, tapi kan masih gede pak, bisa dipersempit lagi. Pertama filternya 18 sampai 50, ini yang saya pakai ya. Filter yang kedua apa, mau laki aja atau perempuan aja bisa, misalnya kita yang laki aja gitu ya, misalnya gitu, walaupun perempuan juga banyak yang ngopi kan, tapi kalau misalnya kita kopinya jenis yang American coffee gitu ya, yang strong ya, mungkin yang laki aja misalnya. Atau mungkin yang cuman yang commute, bisa ada itunya filternya di Facebook yang benar-benar kelihatan kan dari GPS itu dia pergi-pergi gitu kan, yang cuman yang commute aja. Jadi misalnya gini nih, iklan kita mau tayang jam berapa, jam 7 malam, jadi yang dia commute jam segitu aja bisa, yang cuman benar-benar pergi. Kemudian yang emang ada riwayat dia belanja online. Kenapa? Nggak semua orang dulu ya, zaman saya waktu masih bisnis tuh, nggak semua orang suka belanja online. Ada yang takut. Jadi yang nggak suka belanja online, walaupun dia tukang minum kopi, dia laki-laki, dia commute, dia nggak bakal beli. Rugi dong saya tampilin iklan ke dia kan. Dengan pakai filter yang spesifik kayak gini, bisa tuh saya budget iklan 50.000 seminggu dan efektif. Oke, lanjut. Di mana saya harus buka cabang? Nah, ini sebenarnya sama aja. Ini nggak aneh sih kan. Kita misalnya gini, kita mau buka cabang, kita harus lihat, oh kira-kira nih saya akan dapat proyeksi peningkat penjualan ya, penjualan seberapa gitu kan. Ini untuk lokasi, kan lokasi pasti ada beberapa kandidat gitu. Ini lokasi pertama, lokasi kedua. Nah, kan bisa kelihatan nih, harus membeli berapa banyak, ini berapa banyak, ada itu ilmunya ya. Walaupun ini kan saya persingkat ya, kita nggak ngebahas ininya, tapi misalnya nih, ini sebagai garis besar aja. Oh, rame nggak sih orang di situ? Itu bahasa yang gampang ya. Kemudian aman nggak sih? Rame kayak Tanjung Priok tapi nggak aman. Mungkin kita juga nggak agak ngeri gitu kan, buka kan? Kalau nggak aman misalnya. Jadi situasi keamanan. Kemudian ini nih yang lebih penting, yang sering dipakai orang. Apa tuh? Keberadaan pesaing. Keberadaan pesaing tuh bukannya jelek loh. Ya contoh yang gampang apa sih? Nih loh, ini sama ini, Alfa sama Indo. Yang paling gampang coba aja kalian lihat. Begitu lihat ada Indo, pasti sebelahnya ada Alfa. Ngelihat ada Alfa, sebelahnya ada Indo. Kenapa ada fenomena itu? Gampang. Kalau saya jadi Indo ya, mau nyari tempat, daripada saya pusing-pusing harus keluar duit gitu ya buat survei, buat apa, tinggal lihat aja kan. Di daerah yang saya mau misalnya, ada Alfa nggak situ? Ada, ya udah buka. Kenapa? Karena kita tahu pasti si Alfa itu udah ngelakuin survei, udah keluar duit kan. Kita tinggal buka aja di situ dong. Itu kenapa ada fenomena di mana ada Alfa, ada Indo, di mana ada Indo, ada Alfa. Karena itu, yang satu tinggal ngikut aja. Efisiensi kan, gitu. Tapi intinya ini tetap ada penjabaran ini gitu kan. Oh, karena itu, karena ini. Kasarnya gini misalnya gitu ya. Ada keadaannya ekstrim.
Si Alfa udah buka, tapi si Indo begitu mau buka, dia tahu di situ daerah itu nggak aman. Dia tahu daerah itu gak aman karena dia udah ngeliat persamaan ini kan, yang kita bikin ini Z sama dengan X1 tambah Y1 tambah C. Bisa aja dia jadi nggak buka dong, karena dia tahu nggak aman. Oh mungkin kemarin si Alfa lagi khilaf kali ya buka di sini. Jelas-jelas nih ada yang suka nongkrong-nongkrong, mabok-mabok, ada yang suka bawa-bawa senjata misalnya ya, misalnya. Wah ekstrim banget, ketahuan banget nggak aman ya. Udah dong dia jadi nggak buka, walaupun benar ada pesaing di situ. Tapi kan nggak mesti buta gitu dilihat juga, walaupun emang under normal condition biasanya ya aman sih. Lihat oh ada ini tempat biasa aja sih, fine aja kan, ya udah bukalah besok ya kan. Lanjut kemudian, nah kalau ini yang mau jualan gitu kan, misalnya emang beda gitu kan, ada emang orang oh saya jago masak, udah mau jualan makanan, oh ya dia udah tahu, dia udah punya base nya. Tapi kalau misalnya kayak kita yang cuman apa sih grosiran gitu ya, cuman aduh pengen duit tambahan nih, pengen jualan, oke, disinilah masuk si Matek Business. Barang apa yang mau dijual, ya kan? Kita kan oh mau jualan anu sama anu, jadi Y1 sama Y2. Kalau Y1, kalau jual barang satu kayak apa sih, permintaannya banyak nggak, ya kan? Barang pertama nih ngeliatnya di mana? Oh gampang, tinggal lihat di marketplace aja, kita cari barang satu misalnya kan, yang jual berapa tokonya, ada berapa toko yang jual, toko yang jual itu berapa banyak yang beli, selisih harganya berapa, ada semua ya kan. Kemudian barang dua gimana. Jadi di sini secara simpel yang gampang ya, kita mau jual barang dengan margin yang tipis tapi muternya kenceng, biasanya apa sih, sembako, beras, kopi, gula gitu kan. Kita nggak bisa pakai margin tebal-tebal, orang bakalan kabur langsung tempat lain gitu kan, karena pilihan banyak, kecuali kalau kita monopoli gitu kan, kayak tadi saya bilang, karena sembako itu kan nggak elastis karena orang butuh. Tapi kalau emang pilihan banyak tempat lain, dia pasti pergi. Atau yang kedua, kalau ini kan sembako contohnya, yang marginnya gede tapi jarang muternya kecil, muternya dikit. Contoh yang paling gampang apa sih, barang mewah, tas Hermes misalnya 2 miliar. Ya kali yang beli sehari 10 nggak mungkin ya kan. Orang sekorup-korupnya juga nggak gitu-gitu amat kan. Jadi kan kayak gini tipikalnya beda gitu sama yang ini. Kasarnya gini, kalau kita nih jualan sembako di warung gitu, margin tipis, ya jorok-jorok dikit nggak apa-apa dong. Orang juga pasti mikir biarinlah murah gitu kan. Tapi beda kan kalau kita mau jualan apa, kita pengen margin yang tebal, pasti dong tempatnya bagus, bersih, pakai AC. Ya kan? Faktanya aja, lihat yang gampang. Ini belanja barang yang sama, beras yang sama misalnya, di warung yang biasa gitu, yang debuan, harganya pasti lebih murah daripada misalnya beli di supermarket. Barang sama loh ya, barang sama. Iya dong, wajar. Orang juga nggak bakal rese gitu kan. Kok lebih mahal? Ya elah, masuk parkir mobil pakai AC bandingin sama yang di warung sebelah gitu kan. Ya pastilah, itu pasti udah pakai margin di sini kan. Margin pasti dia pakai buat apa? Fixed cost tadi kan, buat sewa tempat, satpam, tukang parkir, bayar AC, air segala macam lah ya. Mungkin ada yang pakai wifi ya kan. Gitu, tinggal ini aja. Tapi kan dengan dijabarkan kayak gini kan kita jadi bisa ngelihat gitu, oke ada ininya, jadi kita bisa mengambil langkah secara lebih educated gitu kan, lebih terarah gitu. Oh iya, saya mau jualan yang barang yang cepat muter deh misalnya gitu ya, karena kan tiap orang beda-beda loh. Bukan berarti yang pertama jualan tuh harus yang cepat muter aja, enggak, karena ada tipe orang yang emang orang high class ya, emang dia kalau beli barang maunya yang mahal tapi awet gitu, ada kan. Nah itu tipe-tipenya mungkin jualannya emang yang high class aja gitu, dari awal pun emang dia hidupnya seperti itu. Tapi kalau kita tahu diri kayak saya gitu, emang orangnya ini apa, nggak terlalu masalah mau yang penting berfungsi gitu ya. Karena bukan berarti saya anti yang mahal. Kadang-kadang kalau emang benar perlu ya harus, ya udah nggak mau gitu kan. Kalau kayak kamera gitu kan atau apa, ya udah nggak bisa, nggak ada pilihan gitu. Karena emang percuma, daripada beli yang murah malah akhirnya buang duit gitu. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri gitu loh. Kita mau style yang mana? Karena bisa aja orang yang jorok misalnya kayak saya tapi pengen jual yang high class, nggak masalah. Kalau emang misalnya rezekinya di situ ya nggak. Yang penting kita udah jabarkan elemennya,
Oke, tinggal kita melangkah lebih lanjut. Mau gimana? Karena udah kelihatan terpapar gitu kan di persamaan ini. Lebih gampang kita ngambil keputusannya. Lanjut. Harga berapa yang harus diterapkan? Nah, ini juga gampang. Gimana toh? Nah, misalnya gini ya, kita lihat harga, kita cuma bisa tahu, nih kalau harga kita tahu dong, kita tahu biaya pokok, harga pokok kita tahu uh, apa namanya, biaya produk kita kan. Kalau pesaing kita nggak tahu dong, kita nggak tahu harga pokok dia, kita nggak tahu biaya dia berapa. Mungkin kita bisa nebak, tapi kita nggak tahu pasti. Yang kita tahu pasti, oh harga pesaing segini, harga kita segini, ya nggak? Nah, dari sini yang gampang aja kan. Kalau misalnya nih, kita mau netapin harga gitu, kita belum tahu. Misalnya, tapi di sini kita tahu nih, harga pokok kita misalnya anggaplah nih ya, ini 1.000 gitu kan. Terus biaya produksi kita berapa di sini kan? Ini salah sebenarnya, harusnya plus minus gitu ya, tergantung ininya. Terus biaya produksi kita misalnya 200. Berarti kita harus jual, nggak mungkin dong di bawah 1.200 ya nggak? Ini tambah nih harusnya misalnya dalam hal ini ya. Tapi ini kalau soalnya biaya ini negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif jadi positif kan? Karena biaya itu kan kalau di accounting negatif kan. Nah, jadi di sini kita harus netapin harga di atas 1.200. Tapi berapa? Yang kita udah tahu ini aja dulu aturannya. Kita tinggal lihat harga pesaing. Maksudnya gimana? Pesaing jual berapa? Misalnya pesaing jual di 1.000, ya udah berarti kita harus melihat lebih lanjut nih. Kita HPP aja udah 1.000, berarti kita mungkin harus ganti supplier dalam hal ini, ya nggak? Nah itu masalahnya kan. Kalau ini kita udah nggak bisa menang nih, ya kan? Di sini kita udah nggak bisa menang. Tapi kalau misalnya nih ya, pesaing jual di 1.700, ya kan? Masih masuk kan? Kita mau jual di berapa? Yang gampang sih, ya udah kita samain aja. Bisa nggak? Oh kenapa Pak, emang nggak bisa? Karena gini, kalau kita penjual baru, ini penjual ini udah terjual ribuan, orang mikir dong, ini 1.700, ini 1.700, ini tokonya baru, gue nggak pernah beli, yang beli baru dikit. Nah ini yang beli udah banyak, ya udah beli di sini orang, ya nggak, ya kan? Jadi makanya, 1.200 masih masuk nih, 1.700, tapi dia udah gede nih, wajar dia jual segini. Gue masuk di berapa ya kan? Ya mungkin kalau kita mau gambling, tapi mungkin masih mau serakah, turunin dikit deh, ya kan? Bisa aja. Kan kalau kita jualan digital kan, kita bisa testing the water dong. Coba 1.600, ya nggak ada yang beli, ya udah turunin lagi, ya nggak? Entah kita bilang pakai diskon atau apa gitu kan? Mungkin akhirnya diturunin, karena kan di sini itu nggak ada ilmu pasti gitu kan? Itu kan orang kita nggak bisa kontrol, kecuali orang kita bisa paksa suruh beli, ya nggak? 1.600 bisa nggak bisa, ya udah turunin sampai, pokoknya jangan sampai di bawah 1.200-nya kita, ya nggak? Mungkin turunin terus 1.400 misalnya. Dan lagi kan toko nggak satu kan. Kalau mau lebih gampang lagi, kita lihat nih, ini toko yang gede 1.700, toko lain yang sama yang kayak kita yang masih baru jualnya berapa sih? Ya nggak, gitu aja yang gampang. Segini nih, ya udah mau disamain, masih masuk nggak kita? Masuk, ya udah samain aja, toh dia jualnya segitu misalnya. Ini kalau kita mau yang gampang-gampangan, ya iyalah, kita nyari kan yang simpel-simpel aja dulu gitu kan. Oke, lanjut. Berapa banyak stok yang harus saya simpan? Nah ini juga, ini sebenarnya ilmunya panjang sih, saya cuma jelasin sedikit aja. Karena kalau kayak namanya Kaizen gitu atau JIT ya, just in time inventory itu even nggak cukup dibahas satu semester itu, karena emang banyak banget ininya. Tapi ini kita bahas secara singkat. Jadi contohnya nih, misalnya ini jumlah stoknya, ini penjualan barang kemarin, ini penjualan barang minggu kemarin, ini penjualan barang bulan kemarin. Jadi pertama kita mau nangkep apa? Tren sama siklikalnya kan. Karena kita nggak tahu dong, misalnya nih, ini kasarnya aja dulu ya, hari ini kejual 10 ya, misalnya hari ini kejual 10, besok kejual berapa? Misalnya tanya gitu, ya nggak tahu dong, ya kan emang kita dukun, ya nggak? Ya kalau mau yang gampang, ya udah anggap aja sama hari ini, tapi kan belum tentu, bisa beda kan. Jadi kita lihat misalnya, nih sekarang tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan September misalnya, besok tanggal 3. Kita tinggal lihat nih, tanggal 3 di bulan kemarin, atau mungkin di minggu kemarin aja dulu ya, di minggu kemarin itu berapa. Jadi di hari yang sama nih ya, di hari yang sama di minggu kemarin itu terjual berapa. Itu kita cuman pakai educated guess kurang lebih kan.
Atau kalau mau lebih pasti lagi, kita lihat lagi. Oke, misalnya nih, di minggu kemarin tuh 7. Oh, berarti lebih dikit dari sini ya, nggak apa-apa. Misalnya, ini contoh aja dulu. Minggu kemarin 7. Oke, di tanggal yang sama di bulan kemarin berapa? Misalnya 11. Kemudian apa? Ini kan tadi tanggal 10 nih yang hari ini. Nih, ini apa di minggu kemarin di tanggal 3-nya di minggu kemarin di hari yang sama berapa? Terus di tanggal yang sama di bulan kemarin berapa? Kita tinggal lihat aja kan yang simpel dari sini nih. Oh, hari ini segini. Mau yang gampang gimana? Ya udah jumlahin ambil rata-rata. Ya kan? Tapi intinya ada hal yang kita bisa lakukan karena ini ilmunya panjang banget gini. Kita mau ngambil yang mana? Kita mau ambil minimumnya, maksimumnya, atau kita mau ambil average, kita mau ambil apalah gitu kan. Tapi semua itu ada dasarnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi intinya kita tahu nih, oh hari ini 10. Besok berapa ya? Oh, minggu kemarin hari yang sama berapa? Segini. Bulan kemarin tanggal yang sama berapa? Segini. Plus lagi kita juga bisa ngeliat cyclical trend dong dari ini di bulan ini yang gampang ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3 seterusnya sampai dengan Desember. Ini namanya pedagang udah ngerti nih. Penjualan tuh paling gede di mana sih? Akhir tahun ya enggak? Sama kalau Lebaran ya kan paling gede di situ kan. Itu namanya siklus kan? Ya kan? Kemudian ada lagi, ini kan kalau dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 bulan, anggaplah sini sampai 30, penjualan paling gede tuh kapan sih? Ini bego-begoan aja yang gampang. Di tanggal berapa? 25. Pas orang gajian, ya enggak? Paling gede di sini. Simpel kan? Ya banyak alternatif lain, tapi intinya kita lihat yang simpel aja. Tanggal 25 pas orang gajian. Makanya kenapa ada waktu Indonesia belanja apalah itu ya, pokoknya kenapa dia maksimalin tanggal 25 karena pas orang lagi banyak duit. Ya kan? Apalagi dalam 1 minggu bisa. Misalnya apa sih? Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Minggu gitu ya. Kapan orang biasa belanja? Ada juga siklusnya, tapi beda-beda kalau ini. Kenapa? Tapi umum ya secara general rule yang paling gampang. Kadang-kadang orang malas di sini karena baru awal habis enak-enakan Minggu gitu kan, Senin tuh malas ngapa-ngapain gitu loh. Biasanya baru mulai baru mulai agak panas mesinnya tuh ntar di Rabu, Kamis, kurang lebih gitu ya. Karena ini again, ini bukan sesuatu hal yang pasti, tapi ini tergantung ini juga, tergantung barangnya juga. Karena generalnya kebanyakan biasanya tuh di tengah minggu. Tapi kalau yang namanya berhubungan sama entertainment ya pasti dong weekend, ya enggak? Itu simple kan, logik aja gitu loh. Kalau misalnya apa sih orang asumsi ada yang jualan tiket bioskop misalnya gitu ya, di online di marketplace ya, itu pasti akan lakunya tuh pas di weekend ya kan. Itu yang gampang aja. Atau misalnya barang lain yang emang berhubungan sama entertainment gitu, karena bakal dipakainya kan pas weekend gitu. Itu aja sih, simple kan, nggak ada yang aneh. Lanjut, sekarang kita balik. Tadi kita udah bikin persamaan, kita tahu ininya kan. Sekarang kita mau bikin persamaannya. Kita tahu titiknya. Oke, kita bikin persamaannya gimana caranya. Rumusnya udah ada. Jadi ini contoh nih ya. Jadi titiknya adalah A 2,3 dan titik B 6,5. Persamaan linearnya gimana? Ini dia rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini berurut gitu ya. Dari yang 0, 1, 2, 1. Ini 0, 1, 2, 1. Sama gitu ya. X kurang X1, X2 kurang X1, Y kurang Y1, Y2 kurang Y1. Dari rumus ini kita masukin koordinat ini. Karena apa? Dia ini kan, ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Tinggal dimasukin deh. Udah ketemu tuh kan. Jadi di sini ini contohnya kan 6 kurang 2, ini kan 6 kurang 2 4, 5 kurang 3 2. Udah dapat. Ini kan tinggal dua-duanya ini dibagi 2, ini dibagi 2 1, ini dibagi 2 2 ini kan. Jadi X min 2 per 2 sama dengan ini kan Y min 3 per 2. Di sini kan sebenarnya ada 1 tapi kan nggak ditulis kan. Nah, udah dapat yang ini. Kemudian 2 ini tinggal di 2 sisi ini dikali 2. Ini dikali 2 hilang kan. Ini dikali 2 jadinya kan 2Y minus 6. Karena dua-duanya dikali 2 nih kan. Jadi udah dapat, tinggal di sini kita mau nyari yang eksplisitnya Y sama dengan bla 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 kan. Jadi ininya pindah ke sini, ini kan. Jadi
6 kurang 2, 4. Jadi X plus 4 sama dengan 2Y. Y-nya ini kan 2Y sama dengan X plus 4. Y-nya ini dibagi 2, dua sisi. Jadi ini Y sama dengan X per 2 ya. Sama nih kan, setengah X tambah 4 bagi 2 adalah 2. Dapat deh. Gampang kan? Kemudian berikutnya. Nah ini mungkin ya lebih variatif dikit. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 di mana persamaan itu sejajar dengan garis ini. Sejajar berarti apa? Gradiennya, slope-nya sama. Persamaannya beda tapi gradiennya sama. Nah si gradien itu again karena ini implicit berarti yang dipakai adalah minus minus upper B, ya kan? Jadi di sini minus A-nya 4, B-nya 2, minus 4 per 2. Jadi gradiennya dari persamaan yang akan kita cari adalah 2, minus 2 gradiennya. Ya kan? Karena sejajar, gradien dari persamaan sama, yaitu minus 2. Sama kita pakai rumus yang tadi nih ya, tapi kita lihat di sini sedikit beda. Jadi karena kita cuma punya titiknya 1 ya kan. Kalau tadi kan punya 2, ini kan cuma punya 1, tapi kita punya gradien. Jadi ini kita ramu supaya jadi gradien. Gimana caranya? Ingat tadi gradien itu apa? Delta dari Y per delta dari X, ya kan? Di sini coba lihat ya. Ini adalah delta ya, delta Y. Ini adalah delta X. Jadi ini sebenarnya adalah gradien. Sehingga persamaannya bisa dibikin ini kan dipindahin ya ke depan. Ini yang tadi adalah si ini. Sementara yang ini kan adalah ini ya. Nah, ini jadi M. Ini adalah gradien M kali dalam kurung X minus X1. Jadi Y minus Y1 sama dengan M kali dalam kurung X minus X1. Titiknya ada kan? Cuma satu yang ini kan, X1 Y1 kan. Udah tinggal masukin. Y1 masukin ke sini. Y minus Y1-nya 3 kan. Sama dengan gradiennya berapa? Min 2 kali X. X1-nya berapa? 2. Ya kan di sini X kurang 2. Udah ketemu angkanya kan? Ini 3-nya pindah ke kanan nih kan, pindah ke sini. Berubah tanda. Minus 2X plus 4 plus 3 yang tadi dari kiri. Y-nya sama dengan minus 2X plus 7. Gampang. Lanjut. Nah, sekarang kita mau ngeliat nih. Cari nilai variabel X, Y, tapi kita punya dua persamaan. Kita nggak pakai titik, kita nggak pakai koordinat, kita lihat ada dua persamaan. Kita pengen tahu X sama Y-nya gimana. Mau bisa? Bisa. Ini juga kayaknya pelajaran zaman SMA atau SMP deh. Kita ada dua metode di sini, yaitu metode eliminasi sama substitusi. Eliminasi dulu. Nah, dua persamaan ya. Ya kan? Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita di sini namanya juga eliminasi, berarti kita mau menghilangkan. Siapa duluan yang kita mau hilangkan? Contohnya, kita mau menghilangkan X. Di sini, koefisiennya X beda kan persamaan 1 sama 2. Harus kita samain. Kita samain dulu biar ntar kita bisa eliminasi. Jadi, ini persamaan yang ini, kita kali 2 semuanya. Nih kan, persamaan yang ini nggak dirubah nih yang ini. Yang ini dikali 2 nih, yang X plus 4Y. Jadi dikali 2, yang atas nih kan, biasa. Yang bawah jadi 2X plus 8Y sama dengan 46. Karena yang ini udah sama, kita bisa kurangin. Jadinya X-nya hilang nih kan. Ya gak? Tinggal Y-nya. 3Y minus 8Y minus 5Y. 21 minus 46 minus 25. Udah dapat gini udah gampang dong. Y-nya sama dengan 5. Oke. Sebenarnya dari sini udah gampang, udah kita nggak perlu ngelakuin eliminasi berikutnya. Kita udah langsung aja Y ini masukin ke sini dapat X-nya kan. Y masukin ke sini kan, berarti ini 5 kali 4 20, berarti X-nya 3. Tapi ya namanya juga belajar. Sekarang kita coba nih mengeliminasi Y-nya. Tadi kan X-nya. Caranya sebenarnya logikanya sama. Y-nya di sini 3, sini 4. Biar sama gimana? Yang 1 dikali 4 jadi 12. Yang 1 dikali 3
jadi 12. Biar sama kan? X-nya segini, Y-nya 12. X-nya segini, Y-nya 12. Dikurangin deh. 8 kurang 3, 5. 84 kurang 69, 15. X-nya 3. Sama dapatnya sih sama yang ini. Cuman karena ini kan biar apa? Biar kelihatan aja. Siapa tahu ada yang nanya kan, Pak bisa nggak sih eliminasi Y-nya? Bisa, ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Itu tadi si eliminasi. Kalau substitusi, nah sekarang kalau substitusi caranya gimana? Pertama nih ya, again, ini kan persamaannya yang pertama, ini persamaannya yang kedua. Yang kedua ini kita bikin jadi X sama dengan, supaya nanti X-nya ini kita mau masukin ke sini, kurang lebih gitu. Jadi ini kita buat dong, tinggal Y-nya aja sih digeser ke sini ya enggak? Kan 23 minus 4Y kan udah dapat. Nah, ini masukin ke sini nih ya. Ini kan masuk ke sini nih. Ya enggak? Jadi 2X itu adalah 2 dalam kurung 23 minus 4Y. Ini Y yang ini kan 3Y. Jadi tinggal ini dikali, jadinya kan ini kan persamaannya nih. Berarti dikali 2 kali 2, 3, 4, 6. 2 kali 4Y, 8. Ini 3Y-nya. 3Y-nya ada sama dengan 21. Ini tinggal, ini 46 kan. Minus 8Y plus 3Y, 5Y kan. 46-nya kita belum apa-apain, 21 belum diapa-apain. Kemudian, ini pindah ini kan ke sini, ke kanan. Jadi plus kan. 21-nya pindahin ke sini jadi minus. 46 minus 21 sama dengan 5Y. 5Y sama dengan 25. Y sama dengan 5. Sama dong, iyalah. Harus sama hasilnya, cuma beda metode aja kan. Nah, Pak, kalau again, misalnya gitu, ada yang nanya kan, yang disubstitusi kalau yang Y-nya bisa nggak? Ya bisa juga. Coba, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Sekarang yang ini nih, yang kiri nih, sekalian gantian deh kita kan. Kita balik nih, 3Y, ini 2X-nya yang kesini kan, jadi minus. Jadi 3Y sama dengan 21 minus 2X. Tapi kan kita harus pakai bikin jadi Y sama dengan. Nah, dibagi 3 nih. Dibagi 3 ini kan jadi Y, dibagi 3 ini jadi 21 min 2X per 3, ya kan? Sehingga Y-nya sama dengan ini dibagi 3, 7 kan? Ini dibagi 3, 2 per 3. Jadi 7 minus 2 per 3 X. Ini dimasukin ke sini, ke persamaan yang tadi, yang ini nih, yang sebelah kanan. Tadi kan soalnya yang kiri, sekarang yang kanan. X plus 4Y sama dengan 23. Y-nya ini masuk ke sini nih, ya kan? X plus 4Y sama dengan 23. Y-nya 7 minus 2 per 3X. Jadi dapat X plus 4 kali 7, 28. 4 kali 2 per 3, 8 per 3 sama dengan 23. Dapat di sini. Nah, X kurang 8 per 3 berapa? Minus 5 per 3X. Ini pindahin ke sini, ya kan? Sorry, terbalik. Ini X yang pindah ke kanan jadi plus di sini, terus 23 yang pindah ke sini jadi 28 kurang 23 nih kan. Jadi 5 per 3X sama dengan 28 min 2 per 3. Jadi di sini 28 kurang 23 berapa sih? 5, ya kan? Nah, ini X sama dengan ini tadi 28, 5. Ini kan 5 per 3. Ini pindah ke bawah ke sini, 3 pindah ke atas. Jadilah ini kan tadi ini dapatnya 5. 5 itu dari yang sini. 3 itu yang pindah ke sini. Jadi X sama dengan 3 kali 5 per 5 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, just in case misalnya masih bingung, kita bikin step-stepnya deh. Ini kan 28 bagi 23, 5 ya. Ya enggak? Gitu kan? Jelek ya tulisannya. 5 per 3 X sama dengan 5. Ya enggak? Ini kan kali ke atas nih. 3 kali 5. Yang ini pindah ke bawah gitu kan, karena dibagi sama dengan 5. Jadi deh, ini tadi kan yang ini. Jadi hilang 3.
Sama dong. Iya, harus sama. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya kasih ada kayak praktikum ya, tapi sebenarnya malah praktikumnya menyenangkan sekali, malah gampang. Cobaan nanti kita apa? Kita akan break dulu. Nanti kita bahas si praktikum yang menyenangkan itu. Oke, ya, kita sudah take a break. Sekarang kita masuk ke praktikum yang menyenangkan itu apa. Jadi ini kan contoh yang tadi nih ya. Contoh yang pertama nih, yang apa? 2 titik kita cari persamaan linearnya. Yang ini kan jawabannya kan. Biar cepat curut gitu kan. Dapat Y sama dengan 1/2X plus 2. Itu adalah persamaan yang eksplisitnya kan. Sekarang kita pakai tools, kita pakai cara lain. Apa itu? Yang mungkin kalian udah pernah dengar, yang namanya ChatGPT kan. Jadi kalau ada yang belum pernah pakai, ini harus register dulu, tapi gratis. Kita tinggal pakai Google ID. Ya, zaman sekarang pasti semua orang punya Google ID lah, handphonenya Android. Loh Pak, kalau saya handphonenya iOS gimana? Lah kan pasti punya Gmail kan. Gmail itu kan Google ID. Tinggal daftar, register, selesai. Nggak nyampe semenit. Walaupun kalau kalian pakai two factor authentication, mungkin dia akan kirim ngecek gitu dulu ke handphone kalian apa-apa. Kadang-kadang dia misalnya nggak bisa, tinggal klik resend aja, tapi nggak lama itu, nggak nyampe 5 menit juga kok. Begitu udah bisa, nih ya. Contoh yang tadi itu kita masukin bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa, tapi nanti saya akan bahas tentang ChatGPT kalau secara khusus. Di sini saya bahas yang umum dulu. Pertanyaan tadi kita bikin tapi dalam bahasa Inggris ya. If point A 2,3 and point B 6,5, what is the linear equation? Ini jawabannya. Dan dia ngasih jawabannya jelas gitu ya. Per step-stepnya. Plusnya kan ada teorinya juga, di mana bla 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 ini ada kan. Sampai ketemu akhirnya persamaannya sama persis kayak gini. Jadi istilah saya nih, jawabannya tuh udah mateng, udah bisa langsung dipakai gitu, disalin, dipakai atau diapa gitu ya. Jadi di sini gampang, membantu kita untuk belajar, membantu untuk mengerti. Walaupun mungkin banyak juga akan ada yang mengkritik, loh Pak, berarti nanti kalau ujian gampang banget dong, orang jadi pada malas. Nggak ini, gini, walaupun saya nggak ngasih tahu, cepat atau lambat kalian akan tahu, bener nggak? Jadi saya ngelihat ini lebih positif. Maksudnya gimana? Yang gampang gini. Saya hidup bukan dari zaman dulu ya, maksudnya generasi saya oldies nih ya. Dulu banyak guru yang marah kalau kita pakai kalkulator. Coba sekarang, everybody using it, semua pakai kalkulator, nggak ada masalah. Kenapa? You cannot stop the progress. Jadi bener, tanya deh sama orang tua kalian atau mungkin kakek gitu ya. Zaman dulu beneran, bukan cuman marah, gak boleh pakai kalkulator, dilarang. Ya itu alasannya sama dengan sekarang ini, bikin jadi malas. Kalau saya ngeliatnya gini, kita pakai tools itu berarti kita disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat, ya dong, karena kita pakai tools. Ya contoh yang gampang yang saya bilang itu gini. Di abad ke-17, di abad ke-16 gitu ya, orang masih naik kuda gitu kan, langkahnya kan terbatas. Kalau orang cuma naik kuda atau jalan kaki, yang dia kenal siapa sih? Ya tetangga sebelah, desa sebelah gitu kan. Coba kalian sekarang, wah ada yang udah pergi ke Jepang, ketemu orang Jepang, nggak tahu deh bisa bahasanya apa enggak, tapi wah saya tahu tuh Okinawa gitu kan, wah tahu tuh Toronto, Kanada, udah pernah ke sana gitu kan. Naik apa? Naik pesawat. Ya mungkin kalau orang Eropa naik kereta gitu kan. Tapi langkahnya jadi panjang karena apa? Kalau zaman dulu cuman ya udah sih, hidup ngapain sih, bercocok tanam, terus ngapain beternak, udah selesai. Sekarang apa? Adalah yang jadi YouTuber ya kan, adalah yang jadi kuliner kemana-mana, membahas makanan di Tibet lah, di mana lah. Coba dia jalan kaki dari Indonesia ke Tibet. Kapan dia nyampainya kan? Karena ini jadi tools. Memang ini
bisa disalahgunakan. Oh pasti bisa. Kalau itu contohnya klasik. Pisau. Pisau bisa buat motong bawang, buat masak, bisa buat bunuh orang. Sama. Jadi dia si ChatGPT ini bisa disalahgunakan, tapi bukan berarti dianya negatif. Kalau kita makainya benar. Memang ini jadi akan polemik kalau misalnya pengajar itu dia ngasih tes yang masih tipikal gitu ya, masih cuman pertanyaan kayak gini, wah habis langsung pakai ChatGPT jadi benar semua kan pesertanya, siswanya. Jadi pertanyaannya udah nggak bisa kayak gitu. Pertanyaannya udah harus langsung aplikatif ke dunia nyata kayak tadi saya kasih contoh tuh ya. Oke, ini ada seorang penjual, dia jadi pertanyaannya udah cerita, udah bukan angka. Penjual gini-gini, dia misalnya dia jual barang, dia nggak tahu harganya berapa, pesaing harganya berapa, 100 atau mungkin berapa. Peserta yang harus bikin persamaannya dan menyelesaikan. Yang penting apa? Bikin persamaannya, Begitu dia jadi persamaannya ya terserah mau bikinnya apa, mau diselesaikan pakai ChatGPT nggak masalah. Tapi intinya bikin persamaan, karena itu yang penting di dunia nyata. Menjabarkan dari soal cerita yang abstrak, ya kan permasalahan kita di dunia ini abstrak kan. Apa sih arti kehidupan itu? Ya kan, apa sih kebahagiaan itu? Abstrak kan, nggak ada gitu yang bilang arti kehidupan ini adalah Y sama dengan A, nggak ada. Jadi di sini saya berharap begitu orang peserta udah pakai ChatGPT atau mungkin tools yang lain, nanti saya akan bahas juga, nanti dia udah siap memecahkan masalah yang lebih besar, bukan cuman ini if point A 2/3, enggak, ini cuman bagian terakhir. Bagian pertamanya itu adalah menjabarkan permasalahan sehari-hari, dalam hal ini bisnis, ya namanya juga matematika bisnis, ke dalam equation, ke dalam persamaan. Sesudah itu ya persamaannya diselesaikannya bebas, mau pakai ini biar cepat gitu kan, tapi intinya menjabarkan problem abstrak ke persamaan. Oke? Lanjut. Nah, ini kan tadi ini contoh yang pertama ya, kita bahas dan sudah bisa diselesaikan dengan bagus oleh si ChatGPT. Kemudian ada satu tools lagi. Ini nggak terlalu heboh sih. Maksudnya nggak bakal dimarahin orang juga kalau kita pakai. Karena apa? Ini bagus juga. Lihat ya, ini adalah tools untuk bikin grafik dari persamaan. Kita tinggal masukin persamaan ini. Jadi grafiknya, Pak, nggak terlalu berguna. Ya nggak juga sih, tergantung. Kalau kita cuma satu persamaannya oke, nggak berguna kalau banyak. Dan lagi, ingat masalah apa tadi, slope. Kalau interception, kalau kita tahu persamaannya, kita disuruh nyari slope-nya daripada kita masukin angka. Di sini begitu kita hover mouse-nya, dia udah akan langsung bilang titik ini persamaannya berapa. Dalam hal ini misalnya 0, berapa atau berapa 0 gitu kan, langsung kelihatan. Jadi again, ini bukan membuat orang malas, tapi ini membuat karena kita akan siap memecahkan masalah yang lebih besar lagi. Jadi untuk masalah yang kecil ini udah cemen. Contoh yang gampang itu loh. Zaman dulu SD dilarang pakai kalkulator, SMP dilarang. Tapi begitu udah kerja, pakai kan kalkulator. Kan apa? Masalah yang dia pecahin udah lebih gede gitu, dia udah nggak bisa ngitung-ngitung pakai tangan, udah nggak sempet karena dia akunting gitu kan, ngitung banyak banget, gila aja. Bahkan sekarang bukan kalkulator loh, pakai Excel kan. Kalkulator cuma bisa ngitung 2 baris, 3 baris, Excel 100 baris berat dihitung sekaligus. Coba kalau pengajar zaman dulu mungkin marah banget gitu kan, nggak boleh pakai Excel. Ya karena memang kalau kita udah pakai Excel, konsekuensinya masalah yang kita pecahkan harus lebih besar. Logikanya gitu kan, ya nggak? Ini tadi tools untuk grafik. Nah, balik lagi ke contoh yang kedua. Ini juga tadi udah kita selesaikan secara manual gitu kan. Tentukan persamaan garis yang melalui 2, 3 sejajar dengan garis ini yang gradiennya sama kan. Kita nggak bahas ini, kita bahas bisa nggak sih si ChatGPT nyelesain. Again,
ini saya kasih contoh dalam bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Indonesia bisa juga walaupun ada sedikit catatan. Jadi saya nggak bahas di sini karena panjang ntar jadinya. Ya, kalau bahasa Inggris sempurna. Jadi what is a linear equation that pass through titik 2,3 and align ya sejajar dengan equation 4x plus 2y sama dengan 3. Ini implisit persamaannya. Dapat bagus, bisa dicerna, bisa membantu kita untuk belajar, untuk mengerti. Misalnya kali aja gitu kan, ada yang bule gitu kalau jelasin bahasa Indonesia kurang ngerti. Jadi dia langsung bilang ini bisa di rewritten pertama ya dari explicit dari implicit ke explicit dulu. Dapat nih bla bla bla, sini dapat ya. Sehingga di sini kita bisa tahu slope-nya berapa. Ini kan minus 2. Kalau dia kan di ini dulu tadi, kalau kita kan bisa aja kan minus apa? Upper B itu kan B berapa apa per B sih? Oke lah. Tapi pokoknya di sini sama dia dibikin eksplisit dulu, baru dilihat slope-nya berapa. Sebenarnya sama aja sih. Yang dari kita tadi ini sebelumnya nih kan. Ini upper B nih kah? M-nya M1 ini min A per B. Kalau dia di sini dijadiin eksplisit dulu sehingga kelihatan nih minus 2 gitu. Nah, udah jadi baru dia pakai rumus yang ini nih. Yang tadi ini, ya kan? Kenapa jadi balik ke sini lagi? Sebentar. Dia pakai rumus yang ini. Jadi udah dimana yang sama dengan ini. Nah, hasilnya sama, ya kan? Y sama dengan min 2x plus 7. Coba kita lihat. Min 2x plus 7, ya nggak? Oke. Ntar ini saya balikin dulu biar saya bisa nyoret-nyoret lagi. Nih ya. Sama nih ya. Dengan si punya dia nih. Yang si ChatGPT. Ya nggak? Oke kan? Sekarang di yang contoh 3 nih, yang terakhir ya. Carilah variabel bla 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 dari dua persamaan ini pakai eliminasi dan substitusi. Tapi kita di sini nggak, ini contohnya tadi kita nggak bahas nih ya. Ini kita tadi udah kerjakan secara manual. Kita akan pakai ini yang substitusi. Kita akan pakai ChatGPT dulu ya. Pakai elimination method ya. Dapat ini kan equation pertama dan kedua dikali yang bawah dikali 2 bla bla bla, sama, ini sama persis dengan tadi yang kita kerjakan manual. Kemudian ini dapat y-nya 5 dan dapat x-nya 3 nih ya. Oke. Biasa. Tadi kan elimination method ya. Nah, kita akan pakai tools yang lain. Kalau tadi ChatGPT kita harus register dulu walaupun gratis dan cepat. Tapi kalau pakai punyanya Google yang namanya Bard, ini nggak perlu register, langsung aja ke website ini, langsung masukin equation ini, keluar kayak gini, sama, walaupun mungkin ini tergantung orang ya, mungkin ada yang bagi orang ini lebih jelas, atau mungkin ada yang, orang lain ngelihat yang ChatGPT lebih jelas, tapi dua-duanya sama-sama bagus. Jadi, here you can solve the equation bla bla bla, dia bilang gini kan, ini udah dapat, kalau ini dibalik, bukan dikali, dibagi sama dia, sini kan, pokoknya intinya, kalau mau dieliminasi, x-nya harus sama koefisiennya, atau enggak y-nya harus sama koefisiennya supaya bisa dikurangin gitu kan, supaya bisa dikurangin atau tambahin, tapi intinya supaya hilang gitu x atau y-nya. Substitusi masuk ke sini, y-nya dapat 5, kemudian y5 itu tinggal disubstitusi ke dalam x-nya. Sekarang balik lagi ke ChatGPT, kita pakai substitusi. Kalau saya sih pribadi lebih jelas ngelihatnya yang di ChatGPT. Cuman ya kalau di Bard enaknya nggak perlu register gitu. Tapi dua-duanya sama kok. Start with the equation, ini kan. Ini udah dapat, masukin ke sini. Ini kalau dia pakai dari kali 2. Bukan. Ini substitute. Oh enggak, ini kalau tadi eliminasi kan. Kalau ini tinggal dibikin jadi x sama dengan, terus x-nya dimasukin ke sini sama kayak tadi sih. Dapat hasilnya ya pasti sama lah, y-nya 5, x-nya 3 nih kan. Kemudian selesai. Jadi di sini makanya ini saya soalnya termasuk beta tester ya untuk ChatGPT sama dulu Midjourney juga. Memang saya banyak pressure dikritik lah ya. Jangan dipakai, kasih tahu ke peserta atau siswa karena mereka jadi malas. Nah, again yang saya bilang tadi, you cannot stop the progress. Kalau kita nggak ngasih tahu, mereka pasti akan tahu kok. Anak sekarang gaul kan. Nggak mungkin, karena buktinya saya tanya di kelas juga ada yang udah tahu sebelum saya kasih tahu kok. Ada. Jadi justru malah tools ini berharga sekali supaya
dia udah bisa langsung kita bawa lari cepat gitu. Kalau kalau manual kan, waduh ada yang belum ngerti, tungguin dulu apa dulu. Ini enggak, udah bisa. Oke, yang kita pecahin bukan yang ini. Yang kita pecahin itu adalah bagaimana menjabarkan problem yang abstrak yang memang ada real di dunia nyata ke dalam equation, ke dalam persamaan. Gitu loh maksud saya. Ya walaupun change itu pasti butuh progress, butuh waktu gitu ya, tapi nggak apa-apa karena saya ngerasa sih saya melakukan hal yang benar gitu, bahwa ini memang tools yang given emang udah ada. Contoh yang gampang gini, ada satu lagi yang sebenarnya agak lucu ini. Dulu awal banget waktu zaman ada internet, nggak boleh ngambil, misalnya kita suruh bikin makalah nih ya, nggak boleh ngambil sumber dari Wikipedia, nggak boleh. Ada itu dulu, sempat ada masanya. Coba sekarang boleh kan? Ya karena apa? Di Wikipedia pun kuratifnya udah bagus. Jadi misalnya ada artikel membahas tertentu, kita tinggal lihat di Wikipedia, di bawahnya udah ada narasumber langsung ke ujungnya banget gitu, ada gitu kan. Dulu nggak boleh. Saya ingat banget tuh zaman saya SMA, nggak boleh. Spesifik gurunya bilang nggak boleh dari internet, nggak boleh dari Wikipedia. Ada. Tapi look at us now gitu kan. Karena memang apa? Karena sekarang itu pas orang dikasih tugas buat makalah, udah sebaiknya ya, karena itu emang yang saya lakukan selama ini, kalau bisa ngasih tugas yang jangan ada di internet, yang jangan dia bisa copas gitu. Jadi ya yang simpel gimana? Menurut pendapat kamu, misalnya ada tema ini atau ada masalah ini tuh gimana? Pak, itu masih bisa. Oh iya memang. Jadi saya ngetesnya itu bukan penyerahan makalah. Abis makalah saya interview dianya, saya tanya. Kelihatan kan orang yang cuma copas sama yang beneran dia ngerjain, ya enggak? Itu aja sih. Karena dan itu juga enggak mengerikan kok. Karena yang saya tanya, mereka malah enjoy gitu, malah suka. Karena apa? Kalau ujian biasa, 10 soal, 20 soal, 30 soal harus ngerjain, keringetan, belum lagi kalau ntar misalnya nggak siap kan. Kalian pasti tahu lah kalau yang udah sering ujian gitu kan, udah nyiapin, udah siap diri, udah mempersiapkan diri banget, pas mau ujian motor keserempet, bete gitu kan, kondisi badan udah nggak stabil, udah nggak apa, ngerjain soal pasti jadi berantakan atau gimana. Kalau ini kan nggak, kita interaktif kayak manusia biasa ngobrol gitu kan, misalnya capek, ya udah tenang dulu, tarik napas untuk gimana. Kalau emang ngerjain nggak bakal gitu, walaupun bete pasti tetap bakal inget kok kalau ngerjain, kalau bukan copas, ya nggak, gitu. Oke. Ini kalau misalnya ada yang tetap pengen, misalnya masih belum jelas atau apa, bisa tinggal tanya either dari kolom komen ya, atau bisa mau tanya langsung saya di sini ya, di email saya, atau mau WA langsung. Tapi yang lebih sering biasanya sih tinggal cek aja dulu ke LinkedIn saya, mungkin mau kirim message lewat situ juga bisa. Oke. Sekian aja video untuk video pertama tentang matematika bisnis ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.